Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat apa? An-Nisa ayat yang ke-3, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Qala fi tafsir, dalam tafsir ayat yang ketiga, wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, alla ta'dilu, kalian tidak bisa adil, fi yataman nisa, terhadap wanita-wanita yatim, allati tahta aidikum, yang berada di bawah pengurusan kalian, bi alla tu'tuhunna, di mana kalian tidak memberikan kepada mereka muhurahunna, mahar mereka, ka ghairihinna, seperti wanita-wanita lain selain mereka. Fatrukuhunna, maka lepaskan mereka, Wankihu, dan silakan kalian menikah, matabalakum, ya, minan nisa'i, wanita-wanita, min ghairihinna, selain mereka, matabalakum, yang kalian sukai. Natain, 2 wanita, atau salatan, atau 3 wanita, atau arba'an, atau 4 wanita. Ya. Jadi ini al-amr ba'dal hadhr, ini kan perintah setelah sebelumnya itu ada larangan. Ya, ada kekhawatiran. Sehingga tidak menunjukkan wajib. Perintah tidak menunjukkan wajib. Tidak berarti ini kan perintah menikahi, ya, 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita yang disukai. Perintah menunjukkan wajib, tidak. Ya, sini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan wajib. Fa in khasyitum, dan jika kalian khawatir, alla ta'dilu, tidak bisa berbuat adil, tidak akan berbuat adil, bainahunna, di antara istri-istri kalian, faktafu, maka cukuplah kalian biwahidatin, menikahi 1 wanita, au bima indakum minal ima'i, atau cukuplah kalian dengan ma indakum minal ima', budak-budak wanita yang menjadi milik kalian. Ya kan, kalau dulu kan ada apa? Dulu kan ada budak wanita, ya. Budak wanita itu ya seperti istri, boleh diperlakukan layaknya istri. Ya. Kalau khawatir nggak bisa adil dengan istri-istri lebih dari 1, ya cukup dengan istri 1 dan budak-budak wanita itu, atau dengan budak-budak wanita.
Mereka seperti istri tetapi tidak seperti istri. Ya. Mereka seperti istri tapi tidak seperti istri. Zalika, hal itulah alladzi syara'tuhu, yang aku syariatkan lakum bagi kalian, fil yatimat, ya, terkait anak-anak yatim perempuan, wazawaj, berikut juga menikah, min wahidatin, satu wanita, ila arba'in, sampai 4 wanita, awil iqtisari, atau mencukupkan diri ala wahidatin, dengan satu wanita, au milkil yamin, atau dengan memiliki budak wanita. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua dan ketiga ini Allah menjelaskan beberapa hukum. Ya. Satu, hukum tentang anak-anak yatim. Kemudian anak yatim laki ataupun wanita. Kemudian apa? Menikah satu orang. Kemudian menikah 1 sampai 4 wanita, atau mencukupkan satu wanita, atau mencukupkan dengan budak wanita. Ya. Syariat dalam hal ini yang aku syariatkan kepada kalian, kata Allah, aqrabu ila adamil jauri, ini akan mendekatkan kalian, ya. Ini akan mendekatkan dari kalian untuk tidak apa? Kepada tidak berbuat zalim, tidak berbuat curang, wa ta'addi dan zalim. Jadi supaya tidak ada terjadi kezaliman, tidak terjadi kecurangan, kejahatan dan sebagainya, maka Allah syariatkan ini semua. Ya, pengurusan anak yatim, demikian pula anak-anak yatim perempuan, demikian pula menikah, ya, 2 atau 3 atau 4, atau mencukupkan dengan 1, atau mencukupkan dengan budak wanita, itu semua akan mendekatkan, ya, kalian kepada keadilan, ya, dan menjauhkan kalian dari apa? Jauh kecurangan, zalim dan kezaliman. Wa utu ayyuhal azwaju an-nisaa muhurahunna. Ta'utu ayyuhal azwaju, wahai para suami, utu, berikanlah an-nisa, para wanita itu, muhurahunna, mahar mereka, atiyatan, pemberian wajibatan, yang wajib, wa faridatan lazimatan, ya, pemberian yang wajib dan mengikat. Anti bin nafsin minkum, secara kalian sukarela memberikannya. Ya. Wahai para suami, berikan dengan ikhlas, berikan dengan sukarela, ya, mahar-mahar wanita itu. Ya. Karena mahar wanita dalam pernikahan itu hukumnya apa? Apa hukum mahar dalam pernikahan? Wajib, fardun lazim, wajib yang mengikat. Ya, artinya mengikat, kalau dihutang ya harus apa? Harus dibayar. Harus dibayar. Boleh memangnya maharnya ngutang? Boleh. Ya, boleh. Saya sudah tidak tahan, saya harus menikah, tapi saya belum punya mahar. Ya tinggal ngomong sama walinya, ya, sama anak akhwatnya. Mau tidak kalau maharnya dihutang? Ya, karena sekarang saya belum punya kalau untuk mahar hutang. Kalau untuk mahar cash, tunai, mau, ya sudah hutang, nanti disebut ketika akad maharnya apa? Hutang. Ya, maharnya hutang. Ya. Maharnya apa? Emas 2 gram, hutang. Ya tidak masalah, boleh saja. Ya, hutang, boleh saja. Tapi dia lazim, wajib dia apa? Wajib dibayar. Mentang-mentang hutang sama istri kok bisa dibayar. Tidak boleh, harus dibayar. Fardun lazim. Ya, atiyatun wajibatun. Ya. Fa in tabat anfusuhunna, namun jika para wanita itu rela, merelakan mahar itu lakum untuk kalian, an syai'in minal mahar, sebagian dari mahar, fa wahabnahu lakum, lalu dia hibahkan sebagian maharnya kepada kalian.
fakhudhuhu, maka silahkan kalian ambil. Ya. Jadi ya, hutang ternyata setelah nikah selesai, akad nikah selesai, ya, si wanita bilang saya gugurkan ya sebagiannya, separuhnya. Ya, tadinya ngutang 2 gram jadi 1 gram aja. Ya, saya gugurkan. Tapi dari apa? Tibatin anak sih, ya, sukarela dia, nggak boleh dipaksa. Nggak boleh apa? Dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Kamu cinta sama aku kan? Kalau kamu cinta, ya anggap aja lunas itu utangnya. Nggak boleh. Ya, harus apa? Iya, harus sukarela. Harus sukarela dari wanita itu sendiri. Ya, fakhudhuhu, maka silakan kalian ambil. Kalau wanita itu menghibahkan, merelakan sebagian maharnya, maka silakan kalian ambil. Wa tasarrufu fihi, silakan kalian pergunakan. Ya, pemberian wanita itu silakan kalian pergunakan. Fahuwa halalun thayyibun. Ya, itu harta yang halal dan baik, yang thayyib. Ya. Dari sini kita tahu bahwa mahar itu haknya siapa? Haknya wali atau haknya perempuan? Perempuan, bukan haknya orang tua perempuan, bukan. Ya, perempuan, orang tua perempuan nggak punya hak terhadap mahar itu. Ya, justru maharnya minta 100 juta, nanti jatah orang tuanya 50%. Tidak boleh. Mahar itu haknya siapa? Haknya si anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan itu ingin memberikan sebagiannya kepada si suami lagi, boleh-boleh saja. Ya, sebagai hibah. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Wala tu'tu ayyuhal auliya'u. Kemudian ayat yang kelima, ayyuhal auliya'u, wahai para wali. Ya, wahai para wali. Para wali itu orang yang mengurus orang lain, namanya wali. Mengurus anak-anak, ya, di kelas namanya wali kelas. Ya, mengurus anak-anak yatim namanya wali yatim. Ya, mengurus anak perempuan namanya wali nikah. Ya. Wahai para wali, la tu'tu, jangan kalian berikan, man yubadziru, orang yang suka boros. Orang yang suka boros, minar rijali wan nisa'i, baik itu laki-laki atau wanita, wasibyan atau anak-anak kecil, amwalahum, harta mereka. Jangan kau berikan harta mereka kepada pemiliknya kalau mereka boros. Mereka suka menghambur-hamburkan uang, mereka suka boros, jangan kamu kasih mereka. Meskipun itu harta mereka sendiri. Alati tahta aidikum, yang harta itu kalian yang mengurusnya. Fayadauha, karena mereka akan membelanjakannya, akan membelanjakan harta itu fi ghairi wajhiha. Ya, bukan pada tempat yang semestinya. Mereka membelanjakannya bukan pada tempat yang semestinya. Ya, meskipun sudah harta mereka sendiri. Ini anak yatim punya harta banyak kan. Begitu sudah agak besar sedikit, dibalikkan duitnya. Hartanya dulu dijaga sama walinya, ya, sama pemegang wasiat. Ketika udah agak besar dikasihkan hartanya, tapi ternyata boros, maka nggak boleh. Ya, anak itu boros, suka mubadir. Ya, suka mubadir. Ya. Suka mubadir, maka nggak boleh. Fahadhil amwalu, harta-harta ini hiyallati 'alaiha qiyamu hayatin nas. Ini merupakan modal hidup. Ya, harta-harta ini merupakan modal hidup orang. Wa anfiqu 'alaihim minha, tetapi bukan berarti enggak dikasih total. Berikan kepada mereka sebagian dari harta itu. Waksuhum, berikan sebagian harta mereka itu sebagai nafkah buat mereka. Ya, mereka butuh makan, mereka butuh ya sekolah, biaya pendidikan, kasih itu nafkah buat mereka. Tapi kalau di luar itu kemudian mereka pergunakan secara boros, maka jangan kasih mereka. Waksuhum, dan waksuhum,
Ya, beri mereka pakaian. Waksuhum apa? Beri mereka pakaian. Wa qulu lahum, ini keutamaan memberi pakaian dan makanan kepada anak-anak yatim. Ya, memberi nafkah dan pakaian kepada anak-anak yatim. Pakaian disebut secara khusus. Ya, karena umumnya kalau anak yatim itu tidak berkesempatan ya memakai pakaian sama dengan anak-anak yang tidak yatim. Umumnya kan gitu. Ya, makanya kita diberi motivasi oleh syariat ini. Ya, disemangati supaya memberi pakaian kepada mereka yang bisa dia itu berkesempatan berpakaian sama dengan orang lain, dengan anak-anak yang lain yang tidak yatim. Wa qulu lahum, dan kalau bicara dengan mereka, bicara dengan anak yatim, ucapkan qaulan ma'rufah, bicara dengan perkataan yang baik. Minal kalamit thayyib, berupa perkataan-perkataan yang baik, wal khuluqil hasan, dan sikap yang terpuji, sikap yang baik. Ya. Kapan anak-anak itu dikasih harta, ya, diberikan kepada mereka harta mereka kapan? Nanti kalau sudah lolos tes, kalau sudah lolos ujian, ya, di ayat berikutnya insyaallah akan kita baca ujian, ya. Kita disuruh ngasih ujian kepada mereka. Ya, kalau lolos ya dikasih duit, harta mereka dikasihkan. Kalau enggak ya enggak boleh. Ya. Thayyib, wallahu a'lam. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 5. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.